Teman-teman cewek, hati-hati. Ini peringatan buat kamu. Suami orang mencintai kamu, sadar ataupun tidak, secara terang-terangan atau secara diam-diam, yang pasti orang ini mencintai kamu. Sudah ada upaya-upaya yang dia lakukan dan sedang dia lakukan. Nah, kalau kamu nggak peka, kamu bisa jadi korban. Korban apa? Nama baikmu bisa rusak. Korban apa? Kamu bisa dicap menjadi pelakor. Korban apa? Nama baik keluargamu rusak. Pikirkan jauh ke depan. Ya, untuk itu kamu perlu tajam menilai dan tegas dalam bersikap. Ini kalau kamu biarkan, ini akan sangat merugikan dan merusak nama baik kamu dan keluargamu. Nah, saya berharap ini membantumu tajam menilai dan tegas dalam bersikap. Oke? 10 tanda suami orang mencintai kamu. Hati-hati. Yang pertama, dia memantau seluruh platform sosial media kamu. Jadi semua sosial media kamu dia follow semuanya. Jadi kamu coba cek apakah benar dia follow sosial media kamu. Terus kamu lihat juga seberapa intens dia nge-like, seberapa intens dia meninggalkan komentar. Dan coba cek seberapa sering dia scroll beberapa hari lalu, bulan lalu, bahkan beberapa tahun lalu. Itu nggak biasa. Nggak biasa, teman-teman cewek. Kamu amati gerak-geriknya dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia ini selalu tuh siap sedia membantu kamu. Udah kayak seorang pahlawan. Ya, siap sedia membantu kamu. Pertanyaannya adalah, kamu itu siapanya dia? Apa maksudnya dia? Apa tujuan dia? Dan kenapa terlalu sering? Dan kamu pikir ketika dia membantumu, dia mencintaimu, itu biasa saja. Nggak ada yang gratis kalau dia mencintai kamu. Itu ibarat sebuah umpan untuk kamu berhutang budi, untuk kamu nggak enakan, untuk kamu luluh hatinya. Dan kalau kamu nggak tegas, hati-hati, kamu bisa terangkap dengan istilah dibantu. Hati-hati, itu sebuah perangkap. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, si dia ini sering banget tuh membahas kehidupan pernikahannya. Saya pastikan pasti nggak baik yang dia ceritakan. Kalau baik, ngapain dia perlu cerita sama kamu? Orang dia cinta sama kamu kok. Pasti dia jelek-jelekin istrinya. Ini itulah segala macam. Supaya apa? Mendapatkan simpatik dari kamu. Mendapatkan perhatianmu. Supaya kamu kasihan. Dan itu sebuah celah untuk kemudian dia membangun tuh lebih dekat sama kamunya. Hati-hati. Ya, jadi kalau sampai dia sering membahas kehidupan pernikahannya, hati-hati. Itu sudah pasti ada maksud dan tujuan dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia ini ya, kalau kamu perhatikan gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, dia ini selalu bahagia, semangat, antusias tiap-tiap kali ketemu kamu. Tiap-tiap kali ketemu. Tidak pernah kamu lihat dia loyo, nggak semangat, ya. Nggak pernah kamu lihat dia mut-mutan. Pasti dia semangat, pasti dia antusias. Karena memang ketemu sama kamu yang dia cintai. Untuk itu lihat, bandingkan ketemu kamu dengan ketemu orang lain, bandingkan gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya. Beda banget. Kenapa sama kamu berbeda? Ya karena kamu spesial. Kamu dicintai dia, tapi ini salah, keliru, sesat. Dia suami orang. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, bisa-bisanya dia cemburu.
Pertanyaannya adalah, apa kapasitas dia? Ngapain dia cemburu sama kamu? Mau siapa deketin kamu? Mau kamu dekat dengan cowok siapa? Itu kan urusan kamu, privasi kamu. Ngapain dia cemburu? Nah, kalau dia cemburu, itu artinya dia cinta sama kamu. Itu artinya dia punya perasaan sama kamu. Dan kamu mesti tegas, amati. Kenapa begini gelagatnya? Kenapa dia banyak bertanya? Terus siapa itu, di mana, kenal di mana, apa? Apa maksudnya dia? Nah, kamu mesti amati ya secara psikologi, gestur tubuh dia, bahasa tubuh dia, supaya kamu tajam menilai dan supaya kamu bisa tegas dalam bersikap. Itu yang kelima. Yang keenam, perhatian dia sama kamu itu nggak biasa, sangat-sangat spesial. Jangan kamu anggap perhatian dia itu biasa saja. Bayangin, kamu diperhatikan sedemikian rupa, keluargamu juga diperhatikan sedemikian rupa. Betul-betul dia menaruh perhatian. Dan perhatian dia itu tidak biasa. Untuk itu kamu perhatikan, jangan kamu terlena. Ingat, ini suami orang. Dan kamu mesti tegas, minta maaf, saya nggak suka dibeginikan. Ya, karena nggak cocok. Dia itu udah punya istri, bahkan punya anak. Ya, kamu yang mesti tegas. Itu yang keenam. Yang ketujuh, coba kamu perhatikan, dia ini makin kesini, komunikasi dia ke kamu makin intens. Yang tadinya seminggu sekali menjadi 3 kali dalam seminggu, menjadi 2 kali dalam seminggu, bahkan tiap hari dia kemudian komunikasi sama kamu. Dan yang paling mencurigakan adalah komunikasi dia itu seringkali tengah-tengah malam, seringkali subuh-subuh. Apa maksudnya dia? Supaya kan dia menghindari kecurigaan dari pasangan dia, dari istrinya dia. Dan kalau kamu nggak peka ini, hati-hati. Hati-hati. Bisa saja bukan cuman kamu, bahkan mungkin ada yang lain. Kamu cuman target yang kesekian. Untuk itu tajam menilai. Ya, itu yang ketujuh. Komunikasi kalian itu makin intens. Yang kedelapan adalah dia suka muji-muji kamu. Bahkan lebih ke arah merayu. Dia pujilah penampilanmu, ya, kecantikanmu, ya, dandananmu. Dan kemudian juga dia memuji, merayu, ya. Dia rayu kamu, rayuan-rayuan gombal, rayuan-rayuan negatif, ya. Nah, kamu mesti peka dan tajam menilai ini. Dan kamu mesti tegas, langsung blok komunikasi itu. Jangan kamu membangun komunikasi. Karena memang ini niatnya orang udah gak bener. Udah gak bener. Ya, bayangin dia ini sudah berkeluarga. Dan kamu mesti tegas. Jangan kamu kemudian anggap itu biasa. Itu gak biasa. Ya, kamu mesti tegas. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah dia itu sangat royal padamu. Coba pikirkan, udah berapa sering dia belikan sesuatu sama kamu? Udah berapa banyak dia belikan sesuatu sama kamu? Hati-hati, hati-hati. Sudah berapa sering dia transfer sama kamu? Hati-hati. Nggak ada yang gratis. Model-model orang seperti itu nggak ada yang gratis. Dia sedang coba membeli kamu. Jangan sampai kamu dicap perempuan nggak benar, dicap pelakor hanya karena kamu gak tegas. Ya, itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda suami orang mencintai kamu. Hati-hati. Yang terakhir, dia ini selalu ingin dekat dengan kamu. Jadi coba kalau kalian dalam satu kantor atau ketemu, dia mesti ada di dekat kamu. Secara psikologi gitu. Bahkan dia mengajakmu untuk ketemuan berduaan. Jadi selalu dia ingin berusaha dekat sama kamu. Karena memang ini orang tertarik dan cinta sama kamu. Dan kamu mesti menolak dengan tegas. Ya, mesti kamu tolak dengan tegas.
Nah, saya berharap 10 poin ini membantumu teman-teman cewek, supaya kamu tegas dan supaya kamu jangan dirugikan. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.